Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Pembahasan kali ini yaitu makna kandungan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un termasuk surat pendek yang terdapat pada juz 30 yang menempati urutan ke-107 dalam urutan surat Al-Quran yang diturunkan di kota Makkah, yang memiliki 7 ayat dan memiliki arti barang-barang yang berguna. Sebelum kita membahas kandungan surat Al-Ma'un, saya bacakan terlebih dahulu surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Surat Al-Ma'un diawali dengan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, yaitu tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka pertanyaan tersebut dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun menyakiti psikis atau perasaannya anak yatim. Yang kedua, orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Kemudian pada ayat yang keempat, Allah juga mengemukakan atau menjelaskan tentang orang-orang yang celaka menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang-orang yang celaka menurut Allah adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian orang-orang yang berbuat riya atau orang-orang yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain, dan orang yang enggan menolong orang lain dengan memberikan bantuan barang-barang yang berguna yang dimilikinya. Oleh karenanya, pada surat Al-Ma'un ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah memerintahkan kepada segenap manusia, segenap kita, untuk memiliki jiwa dan rasa yang mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya kita berteman dengan baik dengan mereka, bertutur kata yang santun kepada mereka, kepada anak yatim, dan senantiasa memberikan apa yang kita miliki orang-orang miskin. Jangan sampai menjadi orang yang pelit, orang yang bakhil, karena sesungguhnya orang yang pelit dan bakhil merupakan temannya setan. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan sholat 5 waktu tepat waktu. Apabila sudah tiba waktu sholat, maka bersegeralah menunaikannya, karena orang-orang yang menunaikan sholat, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah orang-orang yang memiliki keberuntungan di dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kemudian dalam mengamalkan perbuatan baik atau mengamalkan perbuatan ibadah, maka marilah kita menghindari perbuatan riya, yaitu mempertontonkan amal perbuatan baik kita kepada orang lain, atau kita niat dalam
beribadah tersebut untuk dilihat oleh orang lain. Tapi marilah kita niatkan segala ibadah kita, segala pekerjaan kita, segala apa yang kita kerjakan, belajar maupun ibadah, semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena orang tua, bukan karena teman, bukan karena kakak, atau bukan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memberikan bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan, karena sesungguhnya kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang butuh kepada orang lain. Kalau kita memiliki keberuntungan yang lebih, kekayaan yang lebih, maka marilah kita bantu orang-orang lain dengan barang-barang yang berguna yang kita miliki. Misalnya memberikan uang, misalnya memberikan makanan, misalnya memberikan apa yang kita senangi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita ibadahkan setiap hari, dan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi manusia yang berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin.